seperti Bapa dengan Kristus. Jadi Bapa dengan Kristus itu menyatu, saudara, sangat menyatu. Sampai namanya aja diberikan. Segala hal apapun diberikan. Jadi Kristus itu merepresentasikan Bapa. Jadi dia sampai bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi mungkin kalau rumusnya itu 1 kali 1 sama dengan 1. Maka itu saya nggak pernah pusing orang cerita ribut tentang Trinitas. For me, it's not important, saudara. Anda boleh bilang, yang penting pokoknya Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi saya bisa menceritakan kronologisnya bagaimana. Karena Bapa itu punya relationship yang dekat dengan Kristus, maka itu Bapa memberikan segala sesuatunya kepada Kristus. Seperti tadi ya, di Yohanes pasal 17, nanti dipelajari. Namanya diberikan kepadaku, kasihnya diberikan kepadaku, menjadi satu. Lah itu yang Tuhan mau, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Bapa di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa, Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. So we are become one, saudara. Kita ini representatif Tuhan di muka bumi. Anda bukan cuma karena di full gospel, karena percaya Tuhan biasa-biasa. Kita ini orang luar biasa. Maka itu kalau kita baca di Mazmur 118, itu dikatakan apa? This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang dibuat Tuhan. Aku akan bersukacita di dalamnya. Tidak ada hari yang jelek buat orang yang percaya. Apalagi kita. Kristus mati buat kita. Sialmu ditanggung dia. Sakitmu ditanggung dia. Gimana nggak enak? Luar biasa. Maka itu kalau Anda menghadapi masalah, anggaplah itu suatu bukti untuk membuktikan Anda lebih daripada seorang pemenang. Kalau Anda tidak pernah menghadapi masalah, berarti Anda tidak pernah perang. Kalau Anda tidak pernah perang, bagaimana Anda bisa menang? Ngerasakan kemenangan itu tidak ada. Maka itu kalau Anda mengalami masalah yang berat sekalipun, Anda itu memang hebat. Ada teman saya mengalami masalah yang luar biasa. Dia bilang, Pak, aku rasanya sudah tahan, Pak, bikin mati. Jangan mati, hadapin terus. Kristus itu luar biasa. Dia bilang, apa? Aku akan membuat kamu lebih daripada seorang pemenang. Karena apa? Kristus ada di dalam kamu. Kamu di dalam Kristus. Lawan saja. Hari ini dia menang. Dia bilang apa? Aku lebih daripada seorang pemenang. Hubungan seperti itu yang kita harus punya dengan Kristus. Bukan cuma sekedar hari Minggu gua ke gereja, gua ke pertemuan full gospel, gua melayani Tuhan. No, you must know the understanding. Pengertian ini harus mengerti, saudara. Bahwa kita satu dengan Kristus. Kalau ada mujizat yang terjadi, bukan kita yang melakukan, dia. Dia. Maka itu kalau kita merasa bangga di dalam satu pelayanan, merasa, wah ini karena gua, salah. Karena apa? Yang melakukan itu dia. Kuasa-kuasanya dia. Yang bikin mujizat dia. Kalau Anda melayani, terjadi mujizat, Anda tidak diucapin terima kasih, nggak masalah. Yang penting saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. My job is to settle Tuhan punya mau. Seperti Kristus tadi kan mengatakan di Yohanes 17, aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Jadi firman itu bukan punya kita, punya dia. Sudah. Maka itu kalau orang bilang, wah ini pembicara hebat, ini hamba Tuhan hebat, yang hebat apa? Wong iku firman itu Tuhan. Kebetulan aja dia dibukakan sama Tuhan. Kalau Tuhan bukakan sama Pak Alek, wih Pak Alek ini luar biasa. Besok Tuhan nggak bukakan sama dia, bingung dia. Ngomong apa ini gitu kan. Yang ngomongnya Tuhan, bukan kamu. Jadi sebetulnya di dalam pelayanan itu tidak ada yang perlu dibanggakan. Nggak ada. Ukurannya itu sebetulnya cuma kalau Tuhan ngasih tugas kita, kita sudah lakukan apa enggak. Cuma itu aja. Very simple. Maka itu kesederhanaan di hadapan Tuhan adalah apa? Tidak pernah menganggap dirimu itu siapa. Nggak ada. Kristus mencuci kaki murid-muridnya.
Pak Budianto Leho melayani dengan luar biasa sebagai pembicara, ngurusin host. Satu hari dimintain tolong, Pak main musik dong Pak. Kalau dia bisa, ya nggak apa-apa. Istrinya main piano, nggak ada yang ngangkatin, dia ngangkatin. Orang lain bingung, loh Pak ini kok malah dia yang ngangkatin loh. Apa artinya cuma ngangkat aja? Nggak ada masalah gitu. Yang penting pekerjaan Tuhan selesai. Saya perhatikan ada beberapa orang, saya tahu dia bisa main musik. Cuma karena dia sudah levelnya sebagai speaker. Di pertemuan itu tidak ada yang main musik, dia nggak mau main. Mana yang main musik kok nggak datang gitu. Padahal dia bisa main. Ya nggak apa-apa tuh main tuh. Jadi sebetulnya kemuliaan yang dicari adalah kemuliaan Kristus, Pak. Bukan kita. Kita ini nggak usah dikenal, nggak usah dianggap suara popo gitu. Yang penting Kristus dianggap, Pak. Kebenaran Kristus dingerteni gitu kan. Itu yang paling penting kan. Saya harus membawa orang itu mengenal Kristus. Saya di rumah, saya harus membawa anak-anak saya mengenal Kristus secara pribadi. Kalau enggak, berarti tugas saya belum selesai. Suatu hari anak saya, Pak, saya dibuat kaget sama ucapannya dia gitu. Di satu titik pada saat saya kurang yakin, dia bisa negur saya, megang saya, Pak, dalam hal ini, kemarin Tuhan nolong, masa hari ini Tuhan nggak tolong? Ngerti dia berarti. Artinya apa? Iman yang ada, dia ngerti. Lah itu yang kita harus lakukan. Sudahkah kita membagi pengenalan kita kepada Kristus, kepada anak kita, kepada cucu kita? Ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Tugas utama kan engkau harus memberitakan dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem bicara tentang keluarga. Yudea bicara tentang lingkungan orang-orang percaya. Samaria orang yang belum kenal Tuhan. Itu patronnya sudah jelas, saudara. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan itu intinya cuma itu, saudara. Tuhan rindu kita orang-orang percaya memiliki hubungan seperti Bapa dengan Kristus. Itu aja intinya. Itu ada rahasianya di Yohanes pasal 17 itu. Kalau saudara baca lagi, saudara renungkan, saudara akan mengerti rahasia itu. Kenapa Kristus seperti itu? Kenapa dia lakukan itu? Oh ternyata cuma ini saja. Lah kita tinggal ngukur diri kita hubungannya dengan Bapa itu seperti apa. Hubungan kita dengan Bapa tidak akan jauh seperti hubungan kita dengan saudara kita yang lain. Kasih Bapa akan mengalir seperti kita memiliki kasih kepada saudara yang lain. That's all. Memberkati.